One Piece bukan cuma soal petualangan dan mimpi, tapi juga pertarungan yang bikin darah berdesir, mata terpaku, dan jantung berdetak kencang. Dari duel pedang yang penuh gengsi, bentrokan haki yang mengguncang lautan, sampai pertempuran hidup dan mati yang menentukan nasib dunia. Di video kali ini kita akan melihat kembali momen pertarungan paling epik yang pernah terjadi di One Piece. Pertarungan yang bukan hanya menampilkan kekuatan luar biasa, akan tetapi juga cerita, emosi, dan pengorbanan di baliknya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, kalian jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia One Piece. やるなら来い上等だ Luffy versus Kaido. Di pertarungan ini, kita disuguhkan dengan salah satu titik balik paling penting. Setelah berkali-kali tumbang, Luffy akhirnya kembali bangkit dengan kekuatan barunya yaitu Gear 5. Di sini bukan hanya pertarungan fisik yang ditampilkan, melainkan pertarungan mental antara dua sosok yang sama-sama keras kepala. Luffy melawan Kaido bukan hanya demi dirinya saja, melainkan demi kebebasan seluruh orang di Wano. Adegan animasinya benar-benar sangat luar biasa, dengan ekspresi Luffy yang penuh keceriaan walaupun di tengah pertarungan maut. Cara Oda menggambarkan bahwa Luffy bertarung sambil tertawa dan tanpa rasa takut sedikit pun adalah bentuk dari kebebasan yang sejati. Di puncak pertarungan, Luffy melancarkan jurus pamungkasnya Bajrangan, yaitu sebuah tinju raksasa yang bahkan lebih besar dari Onigashima itu sendiri. Sementara Kaido tak mau kalah. Ia mengeluarkan jurusnya yaitu Flame Dragon, naga api raksasa yang siap melahap segalanya. Dunia One Piece akan berhenti sejenak untuk menyaksikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Pertarungan ini bukan hanya sekedar tentang kekuatan. Ini adalah simbol bahwa tidak peduli seberapa kuat musuh yang kalian hadapi, tekad dan mimpi bisa menghancurkan tembok apapun. Luffy membuktikan bahwa Joy Boy bukan sekedar legenda saja, melainkan sebuah semangat kebebasan yang tak pernah bisa dipadamkan. Garp versus Aokiji. Monkey D. Garp adalah sang pahlawan angkatan laut, seorang legenda hidup yang dihormati kawan dan lawan. Di sisi lain, Kuzan alias Aokiji adalah mantan admiral yang dingin, tenang, dan penuh strategi. Dua sosok besar ini akhirnya bertemu di medan perang, bukan sebagai rekan, melainkan sebagai musuh. Pertarungan ini terjadi di Pulau Hachinosu, markas bajak laut Kurohige. Garp datang bukan untuk kemuliaan, tapi untuk menyelamatkan murid tercintanya yaitu Koby. Namun yang menghadang jalannya justru adalah Aokiji, mantan bawahannya sekaligus murid yang dulu ia percayai. 両手両足縛ってもお前らじゃガープさんの命は Disinilah pertarungan sengit dimulai. Garp dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan haki yang melegenda benar-benar menunjukkan kenapa ia dijuluki sebagai pahlawan angkatan laut. Sementara Aokiji dengan kekuatan esnya berusaha membekukan segala gerakan gurunya. Benturan pukulan haki Garp dan es Aokiji membuat seluruh pulau berguncang. Bahkan para bajak laut Kurohige pun hanya bisa menyaksikan dari jauh, karena duel ini jelas berada di level yang berbeda. Ini bukan sekedar pertarungan fisik saja, melainkan pertempuran kehormatan antara masa lalu dan masa depan. Teach versus Law. Semuanya dimulai saat Law yang baru saja keluar dari Wano. Setelah aliansinya dengan Luffy dan Kid berakhir, Law langsung dihadang oleh bajak laut Kurohige. Teach nggak datang sendirian. Dia bawa beberapa komandannya seperti Van Augur dan Doki. Dari awal aja udah kerasa banget tensinya. Law tahu kalau dia nggak bisa kabur. Satu-satunya jalan adalah bertarung. Dengan kemampuan Boy Blissnya yaitu OP Nomi, dia mengeluarkan serangan seperti Room, Ampute, sampai Shockwave yang bisa bikin gunung terbelah. Gaya bertarung Lau di sini benar-benar agresif. Dia sadar kalau sampai lengah sedikit aja dia bakal jadi target empuk Kurohige yang terkenal licik. Tapi jangan meremehkan Kurohige. Dengan kekuatan Yami Yami Nomi, dia bisa menarik semua serangan ke dalam kegelapannya. Dan yang bikin makin ngeri, dia juga punya Guru-Guru Nomi, buah iblis legendaris milik Shirohige yang bisa bikin dunia gemetar. 化け物め Big Mom versus Kid dan Lau.
Di Onigashima, situasi semakin panas. Big Mom, salah satu Yonko yang dikenal tak terkalahkan, berdiri kokoh dengan kekuatan Soru-Soru Nomi. Di sisi lain ada dua kapten bajak laut ambisius yaitu Eustace Kid dengan kemampuan magnetnya dan Lau dengan kemampuan OP-OP Nominya yang legendaris. Lau membuka jalan dengan kemampuan barunya yaitu Chrome Anesthesia. Ia melapisi pedangnya dengan kekuatan khusus, lalu menusuk tubuh Big Mom yang membuatnya kewalahan dari dalam. Sementara itu, Kit tidak diam saja. Ia mengerahkan kekuatan penuh dengan Pang Cornadio, menggunakan kekuatan magnetnya untuk menciptakan banteng raksasa dari logam, lalu menabrakannya langsung ke tubuh Big Mom dengan brutal. Benturan itu mengguncang seluruh Onigashima. Akan tetapi, ini adalah Big Mom. Ia bukan Yonko tanpa alasan. Dengan kekuatan jiwa yang tak tertandingi, ia memanggil homisnya yaitu Prometheus, Hera, dan Napoleon untuk melawan balik. Big Mom bahkan rela mengorbankan sebagian jiwanya untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Di titik ini, walaupun akhirnya Big Mom bisa dikalahkan, akan tetapi kita bisa lihat betapa sulitnya menjatuhkan seorang Yonko. Bahkan setelah dihantam berkali-kali, Big Mom masih mampu bangkit dan tertawa dengan ganas. ロジャー、お前なんであんなこと言い出しやがった。 Zoro versus King. Di awal pertarungan, King menunjukkan kekuatan ras Lunarian yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Tubuhnya bisa kebal terhadap hampir semua serangan, kemampuan untuk terbang, plus serangan api bikin dia jadi lawan yang mematikan. Bahkan Zoro sempat kesulitan menghadapinya, karena setiap tebasan Zoro kayak nggak mempan sama sekali. Tapi disinilah kita lihat perkembangan Zoro. Dia sadar kalau untuk mengalahkan King, dia harus memahami kelemahan musuhnya. Dan di titik ini, Zoro juga semakin menguasai pedang barunya Enma, yaitu pedang peninggalan Kozuki Oden yang menguras banyak energi pemiliknya. Adegan saat Zoro menyeimbangkan dirinya dengan kekuatan Enma benar-benar jadi turning point. Di momen itu kita disajikan kilas balik janji Zoro kepada Kuina dan tekadnya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Puncaknya, dengan jurus pamungkasnya, Zoro meluncurkan teknik yaitu 三刀流 efek animasinya benar-benar luar biasa. Perpaduan antara haki, aura iblis, dan gaya khas Zoro yang brutal. Sanji versus Queen. ありえ Pertarungan ini terjadi di Onigashima. Saat aliansi bajak laut, samurai, dan suku Ming melawan Kaido dan pasukan bajak laut binatang buas. Sanji yang sudah terdesak oleh tekanan fisik dan mental, akhirnya harus menghadapi Queen. Salah satu All-Star yang memiliki kekuatan Ancient Zone Dinosaur, sekaligus teknologi cyborg yang gila-gilaan. Sanji sempat bimbang dengan dirinya sendiri. Setelah menggunakan Red Suit ciptaan Germa 66, tubuhnya mulai mengalami perubahan misterius. Dia khawatir akan kehilangan sisi manusianya sama seperti saudara-saudaranya. Pertarungan melawan Queen bukan hanya soal kekuatan, tapi juga tentang identitas Sanji sebagai manusia yang punya hati. Di momen paling menegangkan, Queen mengeluarkan semua trik gilanya mulai dari laser, tembakan, sampai jurus-jurus hasil tiruan teknologi Vinsmoke. Tapi justru di titik inilah Sanji benar-benar bangkit. Dengan tubuh yang semakin kokoh dan kecepatan yang luar biasa, Sanji menunjukkan kekuatan barunya yaitu バースコートバルロ api biru yang lebih panas, lebih cepat, dan lebih mematikan dibandingkan jurus sebelumnya. Luffy versus Rob Lucci. Sejak awal kemunculannya di Enies Lobby, Lucci udah dikenal sebagai salah satu lawan terkuat yang pernah dihadapi oleh Luffy. Dan sekarang keduanya kembali bertemu. Tapi kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih gila. Pertarungan dimulai dengan ketegangan yang luar biasa. Lucci langsung menunjukkan wujud mythical Zoan Neko-Neko Nomi model leopard miliknya. 強くなったのは何もお前だけじゃない Tapi di sini jelas banget kalau kali ini dia bukan lagi lawan yang sama seperti di Enies Lobby. Serangannya cepat, brutal, dan penuh intensitas. Tapi di sisi lain, Luffy dengan santainya langsung mengaktifkan Gear 5-nya. Transformasinya yang udah bikin geger dunia ini kembali ditampilkan dengan animasi yang super gokil. Di salah satu adegan, kita lihat bagaimana Luffy dengan mudah menahan serangan Lucci, lalu memantul, melentur, bahkan membalikan pertarungan dengan cara yang konyol tapi overpower banget.
Adegan ini benar-benar jadi bukti kalau Gear 5 bukan cuma kuat, tapi juga mencerminkan kebebasan sejati Luffy sebagai Joy Boy. Di sini terlihat jelas kalau Lucci mulai frustasi. Meski dia ngasih perlawanan yang sengit, tapi kelihatan banget kalau gap kekuatan mereka udah terlalu jauh. Luffy versus Katakuri. Sejak awal, Katakuri bukanlah lawan yang biasa. Dia adalah salah satu komandan manis dengan kekuatan buah iblis yang bisa memanipulasi mochi dan kemampuan observasi haki tingkat lanjut yang bahkan bisa melihat masa depan. Kalau dari segi kekuatan, Luffy sangat jelas jauh tertinggal. Namun inilah ciri khas topi jerami. Dia tidak pernah menyerah, bahkan ketika peluangnya sangat tipis. Pertarungan ini bukan hanya adu pukul saja, melainkan adu mental juga. Dengan melatih instingnya selama bertarung, Luffy perlahan bisa membaca gerakan lawannya. Inilah titik balik di mana Luffy yang awalnya hanya bisa bertahan, sekarang ia mulai bisa menandingi Katakuri. Dan disinilah Gear Force Snakeman diperkenalkan untuk pertama kalinya. Dengan gerakan yang cepat, lincah, dan tidak terduga. Membuat pertarungan ini begitu epik bukan hanya animasinya yang spektakuler, melainkan makna di baliknya. Katakuri akhirnya mengakui Luffy sebagai lawan yang setara. Dan bagi Luffy, duel ini adalah salah satu langkah penting untuk menuju level para Yonko. Luffy versus Hody Jones. Pertarungan ini terjadi di tengah kondisi yang sangat genting, di mana Hody Jones dengan pasukannya berusaha menggulingkan kerajaan Ryugu dan menebar teror. Dengan ambisi penuh kebencian terhadap manusia, Hody Jones berusaha menguasai pulau manusia ikan dengan kekerasan. Tapi di sisi lain, ada Luffy yang hadir bukan sekedar sebagai penyelamat, melainkan juga sebagai simbol harapan buat penduduk pulau ini. Disinilah kita lihat betapa besarnya perkembangan Luffy setelah 2 tahun latihan. Dari penggunaan gear second yang makin cepat dan kuat, sampai gear third yang bisa dia kendalikan tanpa efek mengecil lagi. Dan yang paling mengejutkan, tentu saja penggunaan haki yang lebih terkendali. Luffy benar-benar membuktikan kalau dia sekarang sudah berada di level yang berbeda. 鉄の甲羅部隊 Nah, momen pertarungan siapa yang menurut kalian paling epic di dunia One Piece? Kalau menurut gue sih momen pertarungannya Luffy versus Kaido. Karena Luffy berkali-kali tumbang tapi terus bangkit. Dan akhirnya dia bisa memenangkan pertarungan itu. Kalau kalian mau nambahin momen pertarungan siapa aja yang paling epic, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!